Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariani, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pagi juga Bu Dewi. Bagaimana kabar tiap hari ini, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya? Bersemangat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Bu, terima kasih ya atas waktu Ibu menyediakan waktu untuk kita berdiskusi mengenai observasi kelas yang akan dilakukan dalam minggu ini. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan ingin ulun tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Untuk tujuan pembelajaran ini sudah memasuki yang kedua, berarti menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anak menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara ya, Bu ya. Yang berikutnya, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini? Jadi untuk area pembelajarannya ya yang berdiferensiasi tadi kan Bu Dewi. Jadi Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu ya. Ada lagi, Bu? Kemudian yang pembelajaran yang kaitannya sosial emosionalnya, pembelajaran PSE-nya ya, Bu ya, sosial emosional. Jadi ini ingin diintegrasikan ke dalam kurikulum ya, Bu ya, dalam RPP Ibu ya, Bu ya. Ya. Ada lagi, Bu, yang ingin dikembangkan? Dua itu aja dulu. Dua itu aja ya, Bu ya. Secara spesifik nih kira-kira pembelajaran sosial emosionalnya apa nih, Bu, yang ingin dikembangkan, Bu? Berarti nanti pada saat pembelajaran itu ada diwujudkan kan ditampilkan kan, misalnya kaitannya apa, berdoa misalnya kan, misalnya nanti lagi pada saat diskusi ada kerjasamanya, kemudian bersama-sama misalnya mencari apa yang akan menjadi tujuan pada saat pembelajaran tersebut atau berlangsung. Kemudian kita bersama ya, tanggung jawab ya, tanggung jawabnya juga. Nah, untuk mengembangkan area pembelajaran yang berdiferensiasi dan pelajaran sosial emosional ini, strategi apa nih yang Ibu siapkan, Bu? Strateginya berarti pertama dulu kan misalnya berdiskusi dulu dengan teman sejawat, berdiskusi ya, Bu ya. Sudah ada, Bu, temannya, Bu? Ya. Dengan siapa, Bu? Dengan siapa? Dengan Ibu Dewi sendiri. Begitu ya, Bu ya. Siap. Apa juga nanti dengan Ibu pasti kan nanti. Iya. Yang satu ya, Bu ya, dengan Bu Asti. Bu Asti tapi ini IPAS ya. Bapak Haris kan nanti yang sama dengan mata pelajarannya. Nanti insya Allah juga ulun bantu ya, Bu ya, berdiskusi. Ada lagi, Bu, strateginya, Bu? Membaca atau referensi sumber belajar atau buku, membaca buku, itu berupa buku maupun dari internet, referensi baca dari internet atau buku ya, Bu ya. Atau juga melihat di YouTube kan. YouTube. Nah, jadi ulangi, Bu lah. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dikembangkan di sini adalah menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai itu Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan
pembelajaran sosial emosional. Ya, strategi yang Ibu persiapkan yang pertama itu Ibu akan berdiskusi dengan teman sejawat, ya. Kemudian membaca buku sumber referensi dari internet atau buku-buku yang ada ya Bu ya, dan melihat di YouTube ya. Teman sejawat itu ya sama yang mata pelajaran atau yang berbeda? Ya. Jadi ini dengan teman yang satu mata pelajaran ataupun yang tidak ya Bu ya. Oke. Jadi ini nanti akan kita lihat ya Bu ya, observasi di kelasnya apakah area pengembangan ini sudah terlihat atau belum. Nanti kita akan sama-sama. Untuk diferensiasi itu nanti ulun mengembangkan mungkin anak-anak atau kita didik melihat itu lah atau nanti ulun tampilkan PowerPoint atau juga nanti ada gambar gitu. Berarti ini dari segi diferensiasi diskusikan, dipresentasikan. Jadi rencananya materinya ya Bu ya, rencananya materinya nanti diferensiasinya berupa nanti anak-anak melihat YouTube yang kaitan dengan pembelajaran atau materi yang pada saat itu berlangsung. Terus ada PowerPoint-nya. Ya. Setelah lihat materi lalu nanti ada berupa diskusi atau nanti presentasi kegiatannya ya Bu ya. Kemudian terakhir nanti berupa hasil anak-anak nanti hasil kegiatannya. Nanti ini akan ulun amati ya Bu ya dalam pembelajaran apakah pengembangan ini bisa dicapai atau tidak. Nanti kita akan bersama-sama. Terima kasih Bu Marini atas waktunya. Kita nanti lanjut dengan diskusi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Kemudian untuk berikutnya tadi pagi sudah berjalan, cuma untuk ibu ini kita mulai berdoa dulu kan? Iya. Silakan berdoa dimulai. Kemudian ibu absen hari ini tanggal 20. Ada yang kita kasih dulu. Biar non keterangannya apa? Kemudian saya Mardiano, Sarif, Sahid. Ada yang lain? Lengkap di kelas? Kemudian sebelumnya kita melanjutkan pelajaran, masih ingatkan anak-anak ibu kesepakatan kelas kita. Coba yang pertama apa nak? Terus sebelumnya Nomor 2-nya apa? kebiasaan budaya salam, senyum, sopan, sabar, dan santun. Atau disingkat dengan budaya
Sudah. Lanjut kesepakatannya. Lahir. Sementara misalnya belum ada ibu untuk pembelajaran di sini dulu. Mungkin nanti misalnya nanti untuk pembelajaran kita menggunakan alat pembelajaran itu Kemudian untuk hari ini sebelum ibu melanjutkan materinya ada beberapa pertanyaan yang ibu berikan. Masih ingatkan bagaimana sejarah perumusan Pancasila? Siapa yang bisa? Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena kemarin pada materi yang sebelumnya sudah disampaikan itu materi-materinya tentang perumusan Pancasila. Yuk, siapa yang bisa? Bagaimana sejarahnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Yang bisa angkat tangan? Yuk. Bagaimana? Melalui sidang para kemudian usulannya melalui tokoh siapa aja, silakan. Silakan. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Apa sejarahnya kemarin? Boleh dijelaskan sejarah singkat? Ya. Lewat beberapa usulan kemarin. Tokohnya? 3, silakan. Namanya siapa, Nak? Muhammad Yamin, Utomo, Soekarno. Betul. Tepuk tangan untuk kawannya. Dan akhirnya melalui Pancasila kemudian ada pendidikan di Jakarta sehingga Pancasila sebagai dasar. Berikutnya, bagaimana menurut kalian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya sila pertama bagaimana, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bisa? Bagaimana? Sila pertama bagaimana? Ya silakan. Namanya siapa tadi? Ansari silakan. Silakan bebas. Ya misalnya. Indonesia ada 6 aturan. Kita harus berhubungan Pancasila yang satu dengan toleransi beragama. Oh iya, bisa di antara umat beragama yang berbeda, jadi tadi berbeda, tapi kita saling toleransi. Siapa lagi? Tadi orientasi sila 1. Berikutnya, siapa yuk? Sila 1 aja, 2, 3, 4, 5-nya. Ya, silakan Arya. Sila kedua. Sila kedua, bagaimana? Bunyinya? Kemanusiaan yang ada dan beradab. Nah, bagaimana nilainya? Kita sesama manusia tidak adil ke semua teman atau teman yang berbeda. Oh iya, antar teman saling menghargai. Betul, tepuk tangan. Yang sila ketiga, siapa bisa memberikan contoh penerapan nilai-nilainya? Sila ketiga, siapa yang bisa? Tadi Ansari sudah, Ari sudah. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Bagaimana penerapannya, Nak? Namanya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oh iya, kasih silakan, Nak. Berbeda-beda sampai dengan persatuan. Oh iya, artinya tetap bersatu, menjaga kerukunan, kebersamaan. Betul, tangan terkasih. Berikutnya silakan Pak, siapa yang bisa? Yuk, sudah yang keempat. Silakan Pak. Ya. Yang lain yang sudah juga boleh. Lagi. Coba. Bunyinya saya lihat. Iya, betul sekali. Contohnya kayak apa penerapannya? Pada saat kita sedang
sedang diskusi atau bagaimana, berarti apa yang diambil? Berarti? Ada yang benar, ada yang dimungkinkan. Oh ya, kaitannya kebersamaan mengambil keputusannya secara musyawarah. Betul sekali. Nilai Pancasilanya yang silakan lima. Siapa yang bisa? Silakan ada lagi nak. Bunyinya dulu adalah Ada di seluruh rakyat Indonesia. bagaimana menang? Yang artinya yaitu semua rakyat mempunyai hak yang sama. Iya, mempunyai keadilan ya. Sama. Nah, kemudian satu lagi pertanyaan Ibu, apakah untuk Pancasila relevan pada era modern sekarang dengan mengikuti zaman pada era modern ini bagaimana menurut kalian? Apakah masih relevan? Ya, apakah mengikuti zaman dengan misalnya musyawarah tadi, kebersamaan, toleransi, berarti masih relevan? Iya, betul sekali. Nah, berikutnya berhubung lampu mati ini boleh Ibu menampilkan lewat laptop Ibu aja lah, nanti Ibu angkat laptopnya naklah, Ibu menampilkan video pembelajaran yang mana untuk materi pertemuan hari ini adalah tentang kedudukan fungsi Pancasila sebagai jadi materi pertemuan kita adalah kedudukan dan fungsi Pancasila iya sebagai dasar negara. Kemudian ini dipaparkan videonya bisa dilihat di amatiran selain lampunya itu kita pakai LCD atau nanti bisa jadi amatiran. Kalau diberikan mas, meja-meja karena linknya Ibu enak lah, ini Ibu tampilkan dia dulu lah videonya lah. Video yang berkaitan dengan materi apa tadi judulnya? Kedudukan dan fungsi Pancasila. Nanti tujuannya anak Ibu nanti bisa menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Bisa dengan kaji yang dijelaskan. Kau anaknya tampil. Ini ada ini sih, jadi nama kan sebaiknya. Ya kan? Supaya kadang-kadang saya dulu ya. Nah, didengarkan dan dimaknai. Mereka ada kursi kan? Dijawab. Tidak tinggikan dulu. Belum. Tinggikan dulu di mana? Oh ya, meja satu, kursi satu. Meja satu. Jadi di atas kursi yang mana kelihatan tangannya lah. Ya. Nah, Ada Pak. Ibu betul sekali. Terima kasih atas perhatian itu. Karena volumenya sudah maksimal. Terus cahayanya lagi terangin lagi kan? Ya. Oh, jadi kita mulai. Videonya kedudukan Pancasila bagi dasar bangsa
dengan asas politik negara atau kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam hukum positif Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar yaitu sebagai basis pendirian bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan hukum positif yang terkait segala hal seperti tujuan bersama kehidupan berbangsa dan bernegara dan demi kebahagiaan seluruh elemen negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara, sebagai dasar penyelenggaraan negara, sebagai dasar partisipasi warga negara, sebagai dasar pengelolaan anggaran warga negara, dan sebagai dasar sumber hukum nasional. Pandangan hidup adalah suatu wawasan yang terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rakyat dan negara hukum. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan membawa sejarah dinamis dan menghasilkan pandangan kehidupan. Pandangan hidup bersama bangsa Indonesia adalah Pancasila yang bersumber pada akar budaya dan nilai-nilai religius bangsa Indonesia. Melalui pandangan hidup yang diyakini, masing-masing penghormatan dan menciptakan saling bersama dalam sehingga tidak terlalu dalam menghadapi emosional mengungkapkan pokok-pokok pikiran tentang bangsa sebagai berikut. Yang pertama, bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas kerohanian. Yang kedua, bangsa adalah suatu solidaritas besar. Yang ketiga, bangsa adalah suatu hasil sejarah. Yang keempat, karena sejarah berkembang terus, bangsa bukanlah sesuatu yang abadi. Dan yang kelima, wilayah dan manusia bukanlah penyebab timbulnya bangsa. Berikut ini merupakan dokumentasi kumpulan media di Tanah Toraja, tepatnya di Poli, Menteng, Sulawesi Selatan. Media merupakan tiang batu yang menjadi jembatan spiritual manusia atas Sang Maha Esa. Menurut Kusumo Hadi Jojo tahun 2015 menyatakan bahwa ideologi berasal dari bahasa Yunani ideologia, yaitu ajaran mengenai ide dan komposisi dari kemudian ide yang berarti gagasan atau fenomena dan logos yang berarti akal, hingga ideologi dapat diartikan sebagai gagasan atau pemikiran yang berasal dari akal manusia. Dalam hal ini, ideologi dalam arti fungsional digolongkan dalam dua tipe, yaitu ideologi doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi doktriner merupakan ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi ini dirumuskan secara sistematis dan terperinci jelas, didoktrinasikan oleh warga dan pelaksanaannya diawasi ketat oleh para aparat partai. Sedangkan dalam ideologi pragmatis, ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tidak dirumuskan secara sistematis dan terperinci, tetapi dirumuskan secara umum. Fungsi ideologi bagi manusia diantaranya: pertama, sebagai pedoman bagi individu, masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah dan bertindak. Kedua, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Selanjutnya, tujuan Pancasila sebagai ideologi memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. Kedua, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, memanfaatkan pengorbanan dan pengorbanan jiwa, perjuangan dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Keempat, memantapkan ketahanan nasional. Dan kelima, meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak terbentuk secara tiba-tiba. Pancasila bisa ditinjau dari proses kausalitas atau sebab akibat. Menurut Kaila tahun 2020 menyatakan bahwa secara kausalitas asal mula Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung.
Berikut kausalitas asal mula langsung Pancasila, di antaranya kausa materialis, kausa formalis, dan sila bagi bangsa dan Itu tadi merupakan video pembelajaran yang kaitannya kedudukan dan fungsi Pancasila. Iya. Kalau bagi bangsa Indonesia itu kemarin ada 8 yang wajib saya menyebutkan tadi dari menyimak video pembelajaran. Yang pertama sebagai apa? Kedudukan dalam fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Yang kedua sebagai penolong hidup. Yang ketiga sehingga sebagai apa yang ketiga? Asas persatuan. Yang keempat artinya kelompoknya yang kemarin sebagai filsafat, kemudian jati diri, budaya, dan identitas. Kalau sebagai dasar negara, fungsinya ada apa saja tadi? Lihat, untuk yang sebagai fungsi sebagai dasar negara yaitu dasar berdiri tegaknya negara. Kemudian selanjutnya Mas Ari, kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian partisipasi, berikutnya pergaulan, dan yang terakhir betul sekali. Berikutnya nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok, kita berdiskusi. Nanti ada KPD-nya yang memberikan. Kemarin ada beberapa kelompok berbagi, ada 6 kelompok. Nanti sebelum berkelompok Ibu sedikit dulu kita lah. Ini silakan Rasid kembalikan untuk meja dan kursinya. 1, 2, 3, tepuk siang. Oke, sekali lagi, tepuk pagi, malam, dan sekali lagi 3 kali ya. Jadi 1, 2, 3, malam. Sudah. Ada lagi satu sedikitnya. Berdiri apa? Berdiri sesuai. Bisa. Ini yang berdiri. Ya. Ini Mas Barisa. Itu Mbak Barisa. Oke, Mbak Barisa ini ada satu barisan ya. Ada banyak. Ada tiga. Nah, kata kuncinya sudah mulai kan? Ibu tuh menyebutkan berapa saja maju mundur. Maju 2 kata menurut perintah Ibu maju atau mundur. Coba kamu maju kayak maju. Mundur. Oke. Terus kata kuncinya perhatikan ya. Benar, salah, benar. Ibu tadi mengucapkan 2 kata, maju atau mundur. Bila jadi Ibu maju, apa yang kalian lakukan? Mundur. Maju. Berarti apa? Maju. Oke, coba tes. Maju. Oke. Bila kata Ibu maju, apa yang kalian lakukan? Mundur. Oke, mundur berarti. Bila jariku mundur, berarti Maju. bila jariku mundur, Mundur. pegang pundak kawan, kesabarannya. Bila perempuan dia kesabaran. Dalam siapa? Kita mulai ya. Konser. Belum. 1, 2, 3, mundur. Maju. Mundur. Maju. Sekali lagi. Maju. Mundur. Maju.
Dan silakan bentuk kelompok dengan 6 bentuk meja bentuk satu orang satu jawab ya. Misalnya ada yang dia ada 6 itu nanti tulis karena kan untuk tulis boleh memakai sembilan pelajaran baik itu buku maupun internet, jadi boleh digunakan tapi kesepakatannya untuk pembelajaran. Jadi setiap orang nanti untuk menjawab pertanyaan tulis di sini. Lalu dipesan ada pertanyaan? Ada yang silakan dijawab di kelas itu. Kilo barang belajar. Lima belas menit selesai diskusinya ya. 15 menit. 20 menit
Ini pembentukan ya soal kelompok berapa? Tiga. Nah, semuanya nanti bekerja tiga. Kalian dulu di buku masing-masing hingga menyalin ke KPD. Dan silakan kerjakan. Kelompok apa? Berapa orang? Lima. Pas. Soalnya seperti aku nih. Nah, sudah jadi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita sambil jalan. Kita mulai dulu yang sudah selesai. Kelompok satu dulu baru ke depan. Untuk membacakan sebelumnya dengarkan petunjuk itu. Iya. Untuk dulu dengarkan suara itu. Awalnya presentasi. Setiap kelompok untuk memperhatikan jawaban dari kelompok yang presentasi. Masing-masing kan tadi punya tugasnya apa? Bila ada yang sama, berarti sama. Kalau yang berbeda berarti tinggal ditambahkan lagi. Nanti terakhir, kalau sudah semuanya presentasi, jawaban kesimpulan dari 6 kelompok yang kita tampilkan di depan itu nanti disimpulkan dan nanti kalian masing-masing membuat produknya. Bisa kelompok 1 membuat poin, kelompok 2 misalnya kayak Ansari kampak, kelompok 3 misalnya kota konsep, kan? Kemudian kelompok 4 misalnya berupa laporan atau artikel atau apa, kan? Kelompok 5 misalnya apa 5 poster, kan? Jadi ada kota konsep, ada poster, ada apa, kemudian kelompok 6 apa misalnya nanti video, kan misalnya berupa video yang kaitannya materi kita yaitu apa nak? Kedudukan dan iya sebagai dasar. Nah, silakan dulu nanti disimak warna maju yang berbeda nanti punya tambahkan ke catatan masing-masing untuk nanti dibuat ke produk kelompok masing. Silakan kalian maju-majuan semuanya. Ingatkan nilainya tampil kalau sampai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan presentasikan hasil dari kelompok 1 yaitu yang bernama Arya Satya Masa dan Zainal Elmi, Muhammad Abdillah, Ahmad Zaini dan Muhammad Sairati. Masing-masing kelompok nanti menyimak bila ada berbeda jawabannya nanti ditambahkan depan untuk nanti menyimpulkan pembelajaran. Silakan lanjut lagi. Langsung ke pertanyaan yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan dasarnya pada
Jawaban, yaitu dasar negara adalah fondasi atau prinsip utama yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam menyusun sistem pemerintahan, hukum, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Ya, jawaban masing-masing lah ya. Pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, baik sebagai dasar negara, yaitu 1. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai fondasi Indonesia, sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai garis diri bangsa Indonesia. 5. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. 6. Sebagai budaya bangsa Indonesia. 7. Sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. 8. Sebagai identitas negara. Ya, kita keluar ya. Nah, itu jawaban nomor 1. Samakan diri kita dengan pramuka yang kalian. Ya, untuk nomor 2 sama enggak? Sama. Nomor 2 tidak sama, kita ada sama. Nanti bagian itu adalah hanya 3. Jelaskan 5 sila dalam Pancasila beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. dengarkan nih. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, menghormati teman dan guru yang beda agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 3. Persatuan Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. 4. Kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan pendapat orang lain. 5. Keadilan di seluruh rakyat Indonesia, misalnya bersama-sama bergotong royong membersihkan. Kebersihan lingkungan. Nomor 4. Bagaimana cara kamu menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila? Tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, mendukung perdamaian, menghindari kekerasan, membantu sesama dalam kesulitan dan toleransi agama. Nomor 5. Menurutmu, mengapa Pancasila penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia? Karena Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Pedoman ini: 1. Pedoman etika dan moral. 2. Memperkuat persatuan. 3. Dasar negara. Dan 4. Ideologi negara. Nah, itu jawaban persentase kelompok dari 1. Yang berbeda bisa ditambahkan di kelompok masing-masing ya. Nah, silakan ditutup. Ada kan yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan tanya waktu yang ditanyakan. Yang kan? Ada tanggapannya? Nah, ini apa? Bagaimana kelompok 2, 3, 4 gimana? Tidak ada? Silakan ditutup. Ya, dari kelompok kami, kelompok 1, bila ada salah omong atau ucapan kami yang kurang benar mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Negara ini nanti negara
Tempat dasar negara suatu negara tidak dan tujuannya jelas. Nanti jawabannya ternyata hanya berbeda ya. Iya. Berikutnya Tiga sila dari Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, mau Dua, menyebutkan. sila pertama Tuhanan yang Maha Esa. Contoh, toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Ini Dua, langsung contohnya ya. sila kedua, contoh sopan terhadap orang lain. Tiga, contoh Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan agama, namun tetap satu, yaitu Indonesia. Sila keempat, contoh rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan rakyat sendiri yang memilih pemimpin dengan cara bermusyawarah. Sila kelima, contoh agar bagi semua rakyat memiliki hak yang sama. Nomor 4, bagaimana cara mau menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila. Bukan rasa hormat terhadap Pancasila, tetapi juga Sudah selesai. berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, harmonis dan bersatu. Silakan kepada kelompok lain kayak kalimat yang satu Orang bagaimana ada yang ingin bertanya? atau memberikan tanggapan. Ada apa ya? Sudah ada. Sudah ada. Tadi yang berbeda dengan jawaban kalian sudah ditambahkan masing-masing kan? Masing-masing kelompok. Silakan kelompok 2 mengerti untuk bagaimana mengerti? Iya, dari kami itu. Assalamualaikum warahmatullahi Anda kelompok 3 masih sudah selesai. Sudah kawin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami. Ya silakan. Nah itu untuk jawaban kawan itu sudah dicek lah. Jawaban kalian masing-masing kelompoknya kira-kira sama enggak? Gimana bedanya? Gimana bisa ditambahkan kan? Lanjut kelompok 3. Nomor 2-nya. Yang rame garisnya ya.
Bagusnya itu yang menulis untuk membacakan. Jadi lancar. Yang menulis membaca. Jadi mengerjakan tulisan yang ditulis. Yang membaca itu yang menulis. Suaranya lebih nyata. Dua, manusia yang ada dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya budaya sama manusia, sikap adil, ini nilai-nilai kemanusiaan. Persatuan Indonesia, sila ini menekankan pentingnya manusia yang beragama dengan agama dan bahasa. Apa yang juga yang ada di sini berwujud dalam perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi yang diberikan kawin para ulama mencapai upaya dengan kesejahteraan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 4. Saling menghargai, toleransi, dan gotong royong. Menghargai, toleransi, gotong royong katanya nomor 4. Bagaimana dengan kelompok lain? Tetap kan? Kebiasaan Pancasila ini menjadi dasar bagi kita untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, dan hidup sendiri. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang bersatu di dalamnya. Lanjut soal nomor berikutnya. Menurut mengelola Pancasila penting bagi bangsa Indonesia. Karena ia menjadi acuan bagi pemerintah dan penggunaan sosial hukum yang dihargai. Pancasila juga menyaring dari bangsa Indonesia yang bangsa dan bahasa. Bagaimana? Silakan tanya Eva ke kelompok lain. Eva kalimatnya. Coba. Adakah yang ingin ditanyakan? Atau memberikan Tanggapan. bagaimana kelompok 1, 2, 4, 5, 6 ada? Ya, apa saja, Buat? Apa saja? Silakan ditutup. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya. Bisa dengan kedua tangan. Bisa. Bisa tuh. Sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan soal
kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Dua. 1. Apa yang dimaksud dengan dasar negara? Dasar negara adalah landasan suatu prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Dasar negara berfungsi sebagai kebijakan hukum dan ideologi sebagai pembentuk dan pelaksanaan pemerintah serta kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Lanjut. 2. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsawan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Belum semuanya sudah selesai mencapai PD-nya, Pak? Sudah. Kalau sudah simpan HP. Tadi dibuatkan untuk pembelajaran. HP-nya disimpan, konsentrasi, perhatikan kolomnya di muka. Simpan HP. Kemudian nanti kesepakatannya. Ambil kami Lanjut. HP disimpan di bawah meja, yang di atas meja kayak magnet kasih. Sudah disimpan semuanya? Apa yang dilakukan? Mendengarkan. Iya, betul sekali. 3. Jelaskan 5 sila dalam Pancasila beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa, berdoa dan bersyukur setiap hari, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati pendapat orang lain, persatuan Indonesia, menghargai keberagaman budaya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, aktif berpartisipasi dalam musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berperan aktif dalam kegiatan sosial. Ini yang lain ya. Ya, bisa lebih Iya, oh iya. selama sekolah. Poin 4. Bagaimana cara kamu menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila? Nah, bagus suaranya, ayo. Menghargai menghargai keberagaman, bersikap adil, memusamakan masyarakat, mengedepankan moral dan etika, menghormati keyakinan. Ya. 5. Dan dia sudah gitu. 5. Menurut kok, mengapa Pancasila penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia? Ya, apa? Bangsa, Terus, landasan hukum dan kebijakan, terus. panduan Tulisan siapa? Tulisannya apa? moral dan etika, Ya, menjaga kedaulatan dan kemerdekaan, ya. mengantisipasi tentang global Ya. mencapai tujuan nasional. Oke, sama enggak dengan kelompok yang lain? Yang ditanyakan kata Ejir. Kalau kasih ada macam-macam ya katanya. Ada tambahan? Saja juga. Oh, pas aja juga. Lanjut, silakan ditutup. Tepuk tangan. Di mana nanti kita tadi sudah Ibu sampaikan kesimpulannya yang presentasi itu nanti dibikin apa dibuat forum. Untuk masing-masing kelompok berbeda, Ibu sebutkan Mas. Untuk kelompok 1 untuk kalian nanti kesimpulan dari 6 kelompok itu kalian bikin poster. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 Ansari nanti dibikin tanpa karena ya nanti kesimpulannya
Untuk kelompok 3 nanti di karton atau di kertas bagaimana itu dibikin peta konsep peta konsep yang urutan dari 5 pertanyaan tadi. Kemudian kelompok 4 Ayajid ya nanti membuat PowerPoint pendek lah bisa dijadikan kayak poster juga dari gambar bisa jalan. Berikutnya 5 Fredrik nanti membuat laporan berupa tulisan kayak artikel teman. Kemudian kalau yang baik hati nanti membuat video. Kami dulu ya. Kelompok 1 poster, 2 membuat nanti berupa materi yang bisa. Lanjut 3 peta konsep kalau dari Canva. Iya, bikin peta konsep aja berbeda antara. Ini yang bikin berupa fungsi kayak tadi kan. Ini yang harus dikurang gimana tadi? Ini materi laporan. Ya kan kesimpulannya 5 tadi. Iya betul sekali. Sekian kesimpulannya coba kita siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari tentang ikan dan visi dari Pancasila. Silakan mau ada yang lain dengan keras. Kesimpulannya apa? Silakan. Iya, pembelajaran hari ini kesimpulannya bisa diambil bahwa yang kaitannya kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai silakan Mas ya. Ya. Masih yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa sampai? Menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini yang kita ambil bahwa kedudukan fungsi Pancasila di bangsa Indonesia yaitu silakan cari. Fungsi Pancasila sebagai dasar Indonesia adalah sebagai puncak Indonesia, ideologi, filsafat, identitas, sebagai pandangan hidup, kesatuan dan diri bangsa. Iya, ada Dasar negara dalam fondasi atau prinsip-prinsip utama kejadian macam partisipasi negara dalam menyusun sistem pemerintahan. Iya. Yang kesimpulan. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Iya, demikian untuk materi berikutnya nanti bulatkan tentang bagaimana perilaku dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Sekian Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sesuai rencana kemarin kita janji untuk ketemu hari ini ya Bu ya. Untuk apa Bu? Tujuan kita hari ini Bu? Tujuan hari ini ulun hendak mendapatkan refleksi dari Pian, kemudian evaluasi pembelajaran, proses belajar mengajar kemarin pada saat ulun ada di kelas. Refleksi Ada belum peserta didik. refleksi dan masukan Masukan. tentang rekomendasi terkait observasi kemarin ya Bu ya. Baik kemarin nih dilanjutkan lagi. Kemarin berdasarkan observasi ulun di kelas itu Pian kan pengembangannya kemarin tuh ingin mengetahui apa nih pembelajaran berdiferensiasi apakah ada atau tidak dalam pembelajaran Pian kan? Dari segi materi kemarin, kemudian dari segi proses
prosesnya dan hasil kegiatannya pembelajaran hadirnya. Kemudian dia juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional anak gitu. Nah dari yang ulun amati untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kalau dari segi materi kemarin Tian sudah ada melihat YouTube dia bilang, kemudian karena materi lampu kemarin PowerPoint-nya tidak bisa ditampilkan tapi Tian ada membagikan fotokopian ya Bu ya untuk anak-anak, jadi sudah siap duluan nih Tian. Iya. File PowerPoint-nya Iya. bisa ke HP masing-masing. Iya, mengirimkan file PowerPoint-nya juga ke anak-anak. Jadi dari segi kontennya itu Pian ada bervariasi gitu ya. Dari YouTube anak-anak diminta pendapatnya apa yang mereka lihat, kemudian itu tidak hanya sekedar melihat YouTube saja. Kemudian dari PPT juga Pian tanyakan kemarin itu kan apa yang mereka dapatkan dari hasil membaca itu sudah terlihat bahwa ada diferensiasi konten. Kemudian untuk diferensiasi proses pembelajaran juga terlihat. Itu yang pertama kan Pian kegiatannya itu setelah mengabsen itu Pian mengajak anak-anak itu supaya tidak tegang itu Pian ice breaking dulu ya. Itu belum lihat anak-anak itu sangat senang sekali. Apalagi 2 ice breaking ya Bu ya. 2. Yang terakhir itu yang membuat agak gempar ya Bu ya, karena yang maju mundur sama-sama itu ya Bu ya, harus memerlukan fokus. Nah itu menyenangkan kegiatannya. Kemudian ada kegiatan kelompoknya ya Bu ya. Kelompoknya itu yang bagi anaknya, kemudian di dalam kelompok itu lihat semua anak tuh bekerja karena Pian itu ada berapa pertanyaan kemarin 5 ya Bu ya. Ada 5 pertanyaan dan masing-masing anak itu dia kasih satu soal diri yang 5 itu ya Bu ya. Jadi semuanya itu tidak ada yang nganggur, anaknya semuanya terlihat bekerja aktif, kemudian mereka berdiskusi. Kemudian berikutnya itu yang minta mereka untuk presentasi juga tidak hanya perwakilan kelompok, tapi kemarin melihat semua siswa yang dalam kelompok itu maju, kemudian bergantian menyampaikan hasil presentasinya. Nah itu bagus sekali Bu. Salah satu cara tadi untuk melatih keberanian anak untuk berbicara itu ya. Teman dulu dia. Teman. Kemudian untuk kelompok yang tidak presentasi juga kemarin ternyata Pian kasih tugas juga. Jadi mereka ketika teman presentasi mereka memperhatikan ya Bu ya. Jadi tidak asik sendiri dalam kelompok. Karena Pian minta mereka itu kan untuk menambahkan informasi yang tidak ada ya, yang tidak didapatkan di kelompoknya gitu kan dari hasil presentasi teman. Nah itu bagus sekali Bu. Jadi semuanya anak-anak yang di depan berbicara mereka merasa dihargai karena teman-temannya memperhatikan dan teman-temannya ini bertanggung jawab juga dengan tugas-tugasnya yang harus menambahkan informasi kan dari pembelajaran dari diskusi dengan temannya, itu luar biasa sekali. Kemudian kalau yang diferensiasi produk karena waktunya tidak cukup ya Bu ya, jadi ini hanya bisa dilanjutkan minggu depannya ya Bu ya. Dia meminta tagihan anak-anak untuk membuat kesimpulan ya kemarin itu ya, kesimpulan pembelajaran yang ditulis bisa menggunakan aplikasi Canva, kemudian hasilnya itu bisa poster, video ya kemarin tuh. Jadi setiap kelompok itu berbeda Konsep kemarin konsep, jadi setiap kelompok itu berbeda-beda. Nah itu ternyata cuma belum kelihatan kumpulkannya tuh bukan waktu. Jadi belum rasa untuk materi, kemudian proses pembelajaran itu sudah terlihat diferensiasinya, walaupun di produk ini belum bisa lihat, cuma sudah ada bayangan nanti produknya itu hasilnya apa. Ada diferensiasinya. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional, ya kan ingin mengembangkan ini kemarin itu juga sudah terlihat yang mengajak anak-anak berdoa, kemudian religiusnya. berdoa,
kemudian diskusi, ya kan. Diskusi itu mereka bisa bekerja sama, saling menghargai, bisa berempati dengan pendapat-pendapat teman ya Bu ya. Nah dari situ sudah kelihatan juga pembelajaran sosial emosional. Nah itu aja Bu dari Ulun. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih. Kemarin Ibu masih ingat tujuan pembelajaran itu apa Bu? Kemarin itu tujuannya ambil itu menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang mana sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu tujuannya tercapai tidak waktu proses pembelajaran? Tujuannya pada saat proses pembelajarannya alhamdulillah tercapai, ya, yang mana pada bisa dijelaskan terbitnya pada saat itu anak sudah bisa saling bekerja sama, kemudian sudah antar kawan itu sudah berbagi bagaimana tugas-tugas itu untuk dikerjakan bersama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai pada saat pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak sudah bisa melihat bekerja sama ya, bisa bekerja sama, kemudian bisa membagi waktu pada saat membagi waktu juga sudah bisa. Dalam mengerjakan tugasnya itu ya Bu, bagi waktunya ya. Pada saat pembelajaran berlangsung, Pada saat pembelajaran langsung mereka bisa membagi waktu. iya, pada saat misalnya tagihan tugas kerja kelompoknya maupun presentasinya. Ya, jadi selesai tepat waktu kayak gitu kan? Atau bagaimana? Untuk hasil produknya kan kemarin itu masih nggak sampai waktunya, tapi untuk presentasi sudah bisa dilihat. Oh, sudah bisa dilihat ya Bu ya. Kemudian pada saat prosesnya juga bisa sudah dilihat. Berarti bisa membagi waktu dengan Masing-masing anaknya aktif, kemudian kompak, kerjasama dan konsen. Di kedepannya nih, apakah ada rencana pengembangan lanjutan untuk pembelajaran yang Ibu lakukan ini? Untuk pengembangan pada saat menyimpulkan terakhir pembelajaran itu sebenarnya memang bisa anaknya, cuma untuk yang mengemukakan dalam hal memberikan pendapat kesimpulan pembelajaran itu ada cuma beberapa orang yang saya inginkan tuh mungkin anak yang lain juga untuk bisa bersuara atau memberikan pendapatnya. Ya. Untuk pembelajaran kemarin kalau ada salah 2 atau 3 orang saja Bisa memberikan pendapat, memberikan kesimpulan ya Bu ya? kesimpulan ya. Jadi langkah kedepannya ini Ibu ingin siswa Bertambah lagi tambah aktif ya, dalam hal memberikan kesimpulan pembelajaran. Sebenarnya anak kan bisa jadi bersuara, cuma dalam hal menyimpulkan mungkin masih belum berani apa belum berani untuk menyampaikan. masih belum berani. Iya. Iya. Oh. Yang kemarin kan cuma 2-3 orang, ke depannya ulun misalnya masing-masing itu anak sudah bisa mengungkapkan pendapatnya, berani tampil pada saat dia untuk memberikan suara atau kesimpulan kesimpulan akhir pelajaran Iya. ya, bukan kesimpulan diskusi. kesimpulan diskusi bisa, kesimpulan pembelajaran juga Oh, bisa. bisa. Kan diskusi itu kan yang didiskusikan materi pembelajarannya. Oke, Bu. Kemudian apa nih langkah-langkah pengembangannya kira-kira supaya anak-anak ini tadi kata Ibu bisa aktif semuanya dalam memberikan kesimpulan pembelajaran? Langkah-langkahnya diberi kesempatan untuk belajar pada saat pembelajaran berlangsung, misalnya berani tampil ke depan untuk presentasi atau bisa merangkai kalimat sehingga dia bisa mengutarakannya pada saat pembelajaran itu, pada saat kesimpulannya. Diberi kesempatan. Sebenarnya bisa aja berbicara anaknya, cuma keberanian untuk menyampaikan itu kemarin kalau ada salah 2-3 orang saja. Iya betul, 2-3 orang saja yang berani tampil ya Bu. Ya. Jadi untuk siswa lainnya nanti ke depannya langkah-langkahnya ini mereka diberi kesempatan ya Bu. Sering latihan ke depan, Sering latihan. menguasai apa ya, menghilangkan misalnya gugup pada saat berbicaranya kan,
atau pada saat membuat kalimat untuk mengutarakan apa materi pembelajaran tersebut. Membuat kalimat. Iya kan menyusun pada saat memberikan kesimpulan Membuat pembelajaran hari ini. Nah, berarti membuat kalimat apa ini kesimpulan ya? Iya. Sebenarnya bisa aja bersuara anaknya tuh, cuma pas minta diberi pendapat kan kemarin tuh kan orang-orang yang sering terbiasa aja untuk memberikan pendapat. Jadi nanti diberikan kesempatan untuk sering tampil ke depan. Kemudian ini membuat kalimat kesimpulan ini nanti caranya bagaimana, Bu? Sering latihan kah misalnya untuk bersuara? Yang Atau membuat kalimat kesimpulan ini. diberi latihan misalnya merangkai-rangkai Merangkai kalimat. membuat dulu di konsep dulu. Oh, Iya. Setelah itu misalnya boleh dulu pakai buku kan menyimpulkan atau langsung aja kan tanpa membaca yang kesimpulan tersebut langsung secara lisan. Membuat merangkai kalimat, Sering tampil menyuarakan berlatih bersuara. berlatih bersuara. Dalam hal pembelajaran tentunya kalau bersuara dalam hal panderan ini kan aja lakukan lagi. Semuanya bisa ya, Bu, ya? Bisa. Berarti tadi Sebenarnya ingin memberikan pendapat, cuma kakak bisa merangkai kan kayak belum bisa merangkai. Jadi Iya. nanti kedepannya Ibu mau Cuma tahu, mereka untuk mengonsep. cuma tahu pembelajaran ini apa, cuma untuk merangkai kalimat. Kemarin tuh kan yang tampil itu Arya kan, kemudian Ansari, sebenarnya kan tuh kalau Itu ketiga itulah. Itu sudah terbiasa tadi Bu. sudah biasa. Jadi yang lainnya nanti Ibu akan memberi kesempatan untuk membiasakan diri, Iya. dibantu dengan yang tadi mengonsep kalimat. Kalau presentasinya kan memang sudah ada jawaban kemarin tuh kan pas diskusi nanti kan baca, kan masing-masing bisa gitu. Cuma pada saat menyimpulkan ya keberanian apa tuh namanya? Keberanian untuk berbicara. Iya. Ada lagi kan Bu apa langkah-langkah lainnya selain apa tadi memberi kesempatan, selain tampil ke Latihan tagihan tugasnya kah? Mungkin gitu. Ada Iya. tugasnya, Misalnya berupa produknya itu misalnya yang kemarin ingin dicapai itu kan membuat apa kemarin tuh konsep misalnya itu itu memang sudah bisa anaknya. Terus misalnya kemarin itu PDF itu apa namanya juga kalau iya PPT yang mau biasa mungkin bisa aja anak kalau yang banyak gambar karakter itu di mana di Canva kan iya Nah itu juga nah gitu. jadi langkah-langkahnya nanti untuk produk ini atau membuat berupa artikel kah dari pembelajaran ini kan artikel kayak makalah tulisan aja kan. nah berarti itu bagi itu juga ya Iya. untuk bervariasi. Bervariasi ya. Nah dukungan apa yang diperlukan untuk mengembangkan Dukungannya itu dengan yang sendiri misalnya berbagi pengalaman atau pengalaman ngajar PPKN atau pengalaman berbagi pengalaman kemudian berdiskusi pada saat di kelas tuh sharing kan namanya sharing misalnya ketemu anak yang ini bagaimana kalau yang anak ini mana tapi waktu di kemarin pada saat di kelas itu hampir semuanya kan hampir semuanya anak-anak ya kapan Ibu akan melakukan pengembangannya yang melatih anak-anak untuk berani pada saat setiap kita pertemuan tatap muka berarti kedepannya langsung ya Bu ya berarti ya memang setiap pengajar diberi kesempatan makanya kemarin tuh misalnya bahasanya Bu tersandat nanti Bu bantu supaya tersandat Bu bahasanya campur aduk antara Banjar dengan bahasa Indonesia ada apa nanti diubah itu kan sering itu tapi jadi awalnya apa ya penghargaannya misalnya diberi nilai atau apa berani tampil dia sehingga dia berani tampil ke depan kada berani sendiri berdua dulu boleh kan akhirnya pilihnya sudah sering tampil berani diri sendiri kembali. Oh iya berarti berdua atau bertiga kan kadang-kadang boleh lah berdua Bu dulu akhirnya kan kalau rancak seperti rancak kalau sering seperti itu kan dia jadi berani tampil oh iya
Jadi ini segera dilakukan saja ya Bu ya setiap Sudah ibu kan? mengajar. Sudah. memang Oh, sudah. jadi setelah observasi kemarin tuh ibu langsung Iya. pertemuan berikutnya langsung memberikan Kemudian kesempatan. iya, Oh, kemudian luar misalnya biasa. 6 kelompok berdahuluan misalnya kelompok mana yang bersedia kan itu diberikan lewat. Jadi berdahuluan kita jangan tampil ke muka. Oh, iya. Apa nih Bu lewatnya Bu? Lewat. Anak-anak sekolah kan begitu belajar. Sementara ini ya berupa nilai Nilai. kan. Nilai. Nilai tampil itu berarti apa ya lah, kepercayaan dirinya lah. Nilai kepercayaan diri. Ya, kalau kerjasama itu pada saat diskusi jelas lah tampil itu. Nah, siapa nih ya? Ibu sudah ingat ya, jadi tidak usah mengingatkan lagi. Tadi itu kan ya kak itu kasih saja tadi lah. Tidak. Kan mau tanya nih siapa yang akan mengingatkan ibu untuk melakukan rencana ibu. Ternyata ibu ingat sendiri jadi Ah, tidak ingat ada sendiri. Iya, luar biasa. Mungkin sih. Nah, jadi itu tadi Bu ya sudah apa refleksinya. Tapi anak-anak kita di tampil pede aja bang. Iya. Iya tampil ke muka apa. Terus Pada saat sibuk kan pembelajaran. Apa gitu kan. Masih belajar lah istilahnya. Apalagi yang dulu yang belum. Apalagi teori kan PKN ini kan berupa suara kan. Iya. Kemudian akhir dari pembelajaran ini kan bersikap juga Bu Dewi karena kan kaitannya Pancasila sebagai negara kan tampilnya karena berupa perilaku kan. Nah, jadi kalau secara individu kan dia menampilkan sikapnya juga. Dengan yaitu tadi pengamalan lanjutan teori ini kan nanti. Misalnya sila pertama tuh kayak apa di dalam kehidupan sehari-hari. Kan jadi berarti kan ulun apa namanya aplikasi kan kayak di kelas tuh. Ulun lihat lah kayak apa nih di rumah. Di kelas siapa? Kayak apa menghargai teman. Kayak sila 4 nih kan pada saat diskusi kayak apa kawan tampil ke depan kayak apa menghargainya. Nah itu kan nilai-nilai apa yang Langsung dikaitkan ya langsung Bu. ya, Lawan dalam kehidupan sehari-hari kan tujuan pembelajaran materi ini. Oke Bu. Jadi terakhir Bu, apa kesimpulan pertemuan kita hari ini? Kesimpulan yang ulun ambil dari pertemuan hari ini, ulun dapat mengetahui pada saat pembelajaran itu area atau di mana yang harus dikembangkan pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, yang mana pada pembelajaran itu ada beberapa hal lagi yang harus dikembangkan dan ditingkatkan. Berarti sudah bisa melihat sendiri ya Bu ya, apa saja yang ingin dikembangkan tadi. Kepercayaan diri anak bisa menyimpulkan kan untuk menyimpulkan itu berarti dia harus membuat rangkaian kalimat, dia keberanian untuk dia tampil. Supaya berani tampil itu kan makanya dimotivasi berupa apa tadi penghargaannya. Tentunya berupa misalnya nih berupa kepercayaan dirinya kayak apa. Ya, luar biasa sekali Bu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Marini sudah mau berbagi, sudah mau ulun observasi di kelas dan mau membantu. Mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu Dewi. Jadi selalu sehat. Amin. Dan selalu murah rezeki. Amin ya Allah. Tercapai hajat yang diinginkan. Amin. Sehat selalu berbahagia. Amin. Ya, demikian Bu Marini. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.